Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali, walaupun hanya secara online, dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Alce Kapolengkong dari PKLU GPIB Maranatha Banjarmasin. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur karena kami dituntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tercipta perjumpaan Oma Opa secara online dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca Alkitab dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dan mampukan kami Oma Opa untuk melakukan firman-Mu dalam aktivitas kami, di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oma Opa, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga ayat 25 yang menyatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari SBU pagi hari ini, yaitu diberi tema Allah mendengar. Ayat emas pada ayat 24. Allah mendengar rintihan mereka.
Hal mendengar ternyata bukan perkara mudah. Mendengar ternyata bukan sekedar secara fisik menyendengkan telinga dan mengarahkannya kepada pihak lain yang sedang berbicara. Mendengar ternyata membutuhkan aspek batin dan emosional yang terkait dengan keterarahan fisik, pikiran, dan hati kepada yang menjadi subjek yang sedang berbicara. Dengan demikian, mendengar akan membawa pada bentuk keterlibatan dan partisipasi untuk menyatakan diri, berada bersama orang lain yang sedang menyatakan isi hatinya kepada kita. Begitulah sikap Tuhan saat mendengar Israel yang sedang berbicara itu. Beberapa ungkapan Israel diperlihatkan dalam ayat 23 dengan mengeluh karena perbudakan dan teriakan mereka minta tolong. Pendengaran Allah pun tidak hanya telinga yang diarahkan kepada Israel, tetapi Allah mau terlibat dan berpartisipasi dalam pergumulan yang umatnya hadapi dan rasakan. Keterlibatan dan partisipasi Allah itu diperlihatkan dengan ungkapan Allah mendengar rintihan mereka. Ia mengingat perjanjiannya dinyatakan dalam ayat 24. Dan Allah memperhatikan dan mempedulikan mereka, ayat 25. Ungkapan-ungkapan tersebut bernada belas rasa dan solidaritas yang datangnya dari Allah yang Maha Mendengar. Setiap orang dipanggil menjadi peniru-peniru Allah. Hal meniru di sini berarti adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik tidak cukup mengarahkan telinga saja, tetapi memanggil untuk menunjukkan aspek batin dan emosional kepada orang yang didengar dan mau terlibat ke dalam apa yang dirasakannya. Langkah lanjutan setelah mendengar adalah aspek terpenting. Setiap orang dipanggil mau terlibat dan berpartisipasi dalam penderitaan sesama dan perjuangannya untuk mengatasi persoalan hidup yang sedang dialaminya. Dengan menjadi pendengar dari hati, terbangun kesungguhan untuk mau terlibat dan berpartisipasi dalam upaya sesama menang atas perjuangan hidupnya. Oma Opa, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi
atas berkat firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk menuntun kami, Oma Opa, dalam melangkah mengisi aktivitas di masa tua ini, baik di tengah-tengah keluarga, dalam berjemaat, bahkan bermasyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, Oma Opa. Tolong kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mengisi sisa waktu di masa tua ini. Mampukan kami Tuhan, agar boleh membawa berkat sukacita bagi siapapun. Tuhan, berdoa buat pengurus Dewan PKLU Sinode. Tolong ya Tuhan, berikan selalu kemampuan, hikmat sorgawi untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan, program-program yang sudah direncanakan, bahkan program SPMAB yang sedang dilaksanakan di tengah-tengah gereja GPIB. Tolong Tuhan berkati agar semua program ini terlaksana hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk NKRI, di mana pada tanggal 14 yang akan datang mengadakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tolong ya Tuhan, berkati pelaksanaan pemilu ini agar tercipta suasana aman dan damai. Tuhan, tolong ampuni salah dosa kami. Doa ini kami sampaikan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami ini. Doa ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya yang terjadi adalah kuasa dan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Oma Opa, demikianlah perjumpaan kita dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.